连狼也开了灵智。 Halo everybody, welcome back in channel APP Film, the best review film for your gabut time. So Inggris, yes, no kimono. Setelah ini no mimin belajar bahasa Jepang no. Not only kimochi, oh my god, mo sendayo. Penasaran no? Langsung saja no. Ini dia kelanjutan kisah Lusu no. Atur posisi rebahan no. Lupakan kenangan bayangan mantan, move on no. Ngocoklah jika pengen no. Hai arigato, woyo Lusu no, manusia yang bikin kesel melulu no. Cerita dilanjutkan di mana Lusu mulai belajar pedang, juga meski masih menyamar sebagai Tong Yuan. Dia tidak berlatih ilmu pedang Jepang, tapi tetap memilih ilmu dari kakek pedang Li Xianyi. Lusu merasa ada sedikit perkembangan teknik pedang, lautan ki, dan salju miliknya. Seolah-olah dia yakin ilmu pedangnya ini akan semakin kuat. Hahaha, Lusu tertawa sendiri. Lantas pelayan datang membawakan teh untuknya. Dia begitu kagum melihat Lusu dan beranggapan beberapa tahun ditinggal di Cina banyak muncul remaja berbakat seperti Lusu. Meskipun dia sedikit ragu melihat orang seperti Lusu dipercaya jaringan surgawi jadi mata-mata. Lalu suara orang datang. Pelayan bilang kalau dulu banyak tamu pas Tuan masih ada, tapi setelah meninggal tak ada yang datang. Jadi mungkin itu tamu Tong Yuan. Tapi Lusu merasa tidak melakukan apapun sebagai Tong Yuan akhir-akhir ini. Lusu yang khawatir menyuruh pelayan hati-hati. Dia menemui orang itu yang ternyata adalah Tuan Oda. Lama tidak bertemu Tong Yuan, Tuan Oda menyapa. Lusu tentu kaget, ini adalah Oda, pengarang anime One Piece? Oh tidak, bukankah dia master level B, pimpinan baru fraksi cabang penentang? Lusu ketar-ketir jika dia melawan orang ini mungkin bisa menang melawannya. Tapi jika kabur itu juga percuma. Ayo kita acting lagi saja pakai naskah harian. Halo Paman Oda, Lusu memanggil dia ramah. Oh, tidak usah terlalu sopan anak muda. Kata ayahmu dulu kau senang main catur, tapi kau tidak pernah punya kawan bermain. Aku di sini ingin mengajakmu main catur. Ho, 20.000 per babak. Jawab Lusu menerima ajakan Tuan Oda. Tentu Tuan Oda bengong. Baru kali ini seorang ahli master disuruh membayar oleh pemain catur pemula seperti Tong Yuan. Ahli waris macam apa ini? Tuan Oda begitu serius menganalisis setiap sikap Tong Yuan. Anak ini dari keluarga tidak biasa. Tentu ada kekuatan tersembunyi di dalam anak ini. Mau tak mau Tuan Oda siap membayar sesuai permintaan Lusu sebagai Tong Yuan. Wow, ayo main 10 babak. Kamu bisa membayar 1 babak pertama sebagai deposit, dan 3 babak selanjutnya DP dulu di muka. Tentu Oda hanya geleng-geleng. Akhirnya mereka main catur. Sambil main catur, Tong Yuan basa-basi tanya akhir-akhir ini sibuk apa Paman Oda? Padahal Tong Yuan emang basa-basi. Tapi bagi Tuan Oda, Lusu seperti detektif yang menginterogasinya dengan pertanyaan menjebak. Dia hanya menjawab sibuk urusan rumah. Nah Tong Yuan, kenapa kau sedikit pemberani beranjak dewasa? Pancing Tuan Oda, gantian aku menjebak. Iya, teman-temanku juga bilang begitu. Bukan aku yang naik temperamental, teman-temanku yang mengalami penurunan mental. Jawab Lusu mengesalkan. Oh iya nak, setelah ini apa keinginanmu di masa depan? Keinginan? Tong Yuan menjawab dengan tengil. Aku ingin perdamaian dunia. Emosi negatif didapat dari Tuan Oda. Apakah Anda ingin masih fokus bermain catur Tuan? Lusu nampak asal-asalan main catur dengan Tuan Oda, tapi sok-sokan pro. Tuan Oda malah begitu serius, apapun yang Lusu lakukan selalu dihubungkan dengan karakter misterius Tong Yuan. Dia ingin menganalisis karakter Tong Yuan dari cara main caturnya. Lusu hanya asal-asalan naruh di papan pojok. Tuan Oda begitu serius menanggapinya. Tong Yuan dianggap pemuda yang berani karena mau dipojokkan dalam situasi. Seluruh pion Tuan Oda memojokkan Raja Catur Lusu. Tapi Lusu sok-sokan mikir gitu bre, biar kelihatan pintar. Tak disangka
itu hanya pancingan. Lusu menyimpan kartu as dan mampu mengalahkan Tuan Oda. Brak! Skakmat! Pion caturnya berjajaran rapi. Wow, seorang Lusu mampu mengalahkan Master Senior Catur. Tuan Oda berdiri, nampak tak terima dengan kelicikan Lusu yang menyusun gobang caturnya urut tak normal. Karena malu dengan kekalahannya, dia mau pulang. Woi, tunggu, Anda mau pergi begitu saja? Mana uangku? Ancam Lusu. Dengan terpaksa Tuan Oda menyerahkan uang kekalahannya. Usut punya usut, Lusu ahli catur karena sering main catur dengan Lu Xiaoyu. Meskipun dia selalu kalah dengan bocil kematian. Setelah mendapatkan uang dari Oda dan membuatnya jengkel, Lusu sedikit waspada jika penyamarannya terbongkar. Lalu pelayan menghampiri Lusu karena dia khawatir apa tujuannya seorang Master Oda datang. Dia hanya ngajak main catur denganku dan aku mengalahkannya. Pelayan itu kaget, Lusu bisa menang padahal Tuan Oda terkenal Master Catur tingkat kecamatan. Wow, dia tingkat kecamatan, aku tingkat RT. Haha. Lusu sosokan pede sambil mengipas-ngipaskan uang kemenangannya. Lusu memberikan uang itu pada pelayan dan menyalahkan Yeting tidak bisa diandalkan. Pelayan tambah kaget, Lusu dapat uang, juga benar-benar pantas jadi juara tingkat RT. Tapi tiba-tiba Lusu hilang. Dia malah bersujud dan menangis pada pelayan itu. Nona, apa benar tidak ada warisan? Aku udah jauh-jauh datang dari Cina ke sini. Lusu menangis terseduh-seduh. Disitulah Nona Taniguchi tahu meski Lusu kuat, dia benar-benar mata duitan kayak Mimin. Tapi gak apa-apa, hidup itu realistis. Mimin tidak munafik, perihal materi itu utama. Setelah iman dan takwa. Quotes of today from Mimin. Vus vus, nampak Sakura sedang berlatih dengan katananya. Lantas dia kaget Tuan Oda balik begitu cepat dengan muka seram. Dia cerita kalau kalah catur dengan Tong Yuan. Saatnya kamu beraksi Sakura. Master mengandalkanmu dan tubuh seksimu. Baik Master. Awas kau Tong Yuan. Kau akan kelepak-kelepak setelah merasakan enaknya bikang anget dan serabi lempit milikku. Vus vus. Lusu mulai latihan pedangnya pagi sekali. Dia mulai menikmati penyamaran kali ini. Dia mengingat arahan kakek pedang tentang teknik pedang gunung salju dan lautan Qi. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lusu melihatnya. Itu adalah Sakura dengan kimono pinknya. Dia dengan manis memberikan bekalnya pada Senshi Lusu Tong. Oh, tidak bisa. Kau tidak bisa menyogokku dengan makanan. Kau mau latihan pagi, harus membayar pakai uang, ucap Lusu Tong. Sakura hanya geleng-geleng. Tong Yuan benar-benar matre sekali. Dia ngikut aja karena dia didanai dari klan untuk mendekati Tong Yuan. Latihan mulai lagi, tapi lagi-lagi gerakan dasar yang dikasih oleh Lusu, yaitu kuda-kuda berpedang. Sakura menangis, seorang master pedang seperti dirinya dihina dengan latihan dasar lagi. Lantas Lusu Tong melihat Sakura dengan tajam. Sakura langsung memegang tangan Lusu dan bilang pengen jadi murid yang tinggal di rumah. Dia mau diperlakukan apa saja, bahkan melayani Lusu seperti babu sekalipun. Tidak, Lusu mencoba menghindar, dia masih kuat iman. Tentu Sakura keheranan, apa dia terlihat jelek di mata Tong Yuan? Lantas Lusu berpikir tajam. Oh iya, Sakura kan selebriti samurai di kalangan siswa. Lusu punya ide. Dia langsung berlari dan memegang tangan Sakura dengan mesra dan berbisik. Sakura-chan, maukah kau memberitahu semua orang kalau kau adalah muridku? Tentu Sakura yang tak tahu apa-apa hanya nurut dan mau. Lusu nampak senang. A few moments later. Pelatihan pedang bersama Sakura. Dibuka kelas latihan pedang hanya dengan 2 juta rupiah tiap pertemuan. Sebuah brosur itu tertulis dan tersebar di mana-mana. Sakura gak habis pikir dengan Tong Yuan. Dia benar-benar licik memanfaatkan ketenaranku dan menyebar brosur latihan. Setelah brosur tersebar, kini Sakura bingung. Dia melapor pada Tuan Oda. Dia merasa sulit mendapatkan rahasia dari Tong Yuan. Master Oda menguatkan Sakura bahwa dia masih punya paras cantik dan badan yang seksi. Tapi Sakura sudah mencoba. Tong Yuan imannya kuat dan dia tidak tergoda mantap-mantap denganku, Master. Dia bukan anak nakal. Malah
Tuan Oda bilang, berarti dia pasangan yang baik dalam hidupmu. Sakura tersipu malu membayangkan ketampanan Lu Sutong. Tapi keesokan harinya Sakura langsung jengkel lagi karena puluhan orang datang untuk berlatih karena brosur yang disebar. Sementara Lu Sutong senang ladang uang datang lagi. Dia memasrahkan pelatihan pada Sakura. Lalu sensei mau kemana? Tanya Sakura. Oh, aku mau bubuk ciang. Kan mereka yang kesini fansmu bukan fansku, ucap Lu Sutong. Sakura benar-benar gak habis pikir. Dia tak berkutik dengan pola pikir Tong Yuan. Apa ini pasangan yang dibilang master cocok untukku? Sakura mengeluh. Lusu begitu senang, selain dapat uang, dia dapat emosi dari Sakura yang lumayan. Pelayan mencoba diskusi perihal kesabaran Sakura, padahal Lusu sudah tahu dia kultivator level C. Sakura benar-benar berakting begitu mulus sebenarnya. Lusu masih penasaran apa tujuan dia sebenarnya. Pelayan hanya bilang supaya tetap hati-hati. Lantas Lusu sedikit peduli. Jika penyamaran ini terbongkar, bagaimana nasib pelayan Taniguchi? Sang pelayan bilang dia akan segera mundur karena berarti tugasnya sudah selesai. Dia sedikit respect melihat kepedulian Lusu. Oh baiklah, kau memang mata-mata senior yang pro, puji Lusu. Dia izin akan keluar melakukan sesuatu. Lusu melompat pagar dan wuh, saat dia loncat ada yang memanggil, Tong Yuan. Bonyok dah, itu muka Lusu kena aspal. Ya, itu adalah Nona Chiba, orang yang naksir Tong Yuan. Kenapa kau di sini, Chiba? Ternyata si Chiba niatnya mau ngajak nonton guys, tapi Lusu menolak karena dia mau pergi. Dia berpesan pada Chiba, jangan bilang pada orang-orang aku loncat pagar dan pergi. Disitulah Chiba mikir bahwa Tong Yuan tidak dekat dengan Sakura. Padahal Sakura sedang di rumah Tong Yuan, dia malah pergi. Jadi itu tandanya Chiba masih punya kesempatan mendapatkan hati Tong Yuan. Sakura nampak kelelahan setelah menghajar puluhan orang. Lantas Nona Taniguchi mengantarkan minuman. Tentu dia tanya, apakah Sensei Tong sudah bangun? Dia masih tidur. Dia berpesan nanti kelas sore kamu latih juga ya. Sakura benar-benar muak. Masa siswa Tong Yuan tapi yang latih dia? Malah ditinggal tidur. Sungguh kejam Tong Yuan, pikir Sakura. Dia curiga pasti Tong Yuan ada rencana lain. Lantas dia ingin melapor pada Master Oda tentang keadaan di sana. Nona Taniguchi melihat Sakura melamun mencoba menegurnya. Apa tehnya kurang enak, Nona? Oh tidak, aku hanya teringat tadi belum izin keluargaku kalau kesini. Aku pengen menelpon keluargaku sebentar. Tentu pelayan mempersilahkannya. Sementara Lu Sutong nampak berada di keramaian. Dia mendapatkan pesan dari sang pelayan bahwa pergerakan Lusu sepertinya sudah disadari oleh Sakura. Dan Lusu nampak berada di suatu tempat bersama Noji. Ternyata di situ ada Matsura. Dia melihat Tong Yuan. Dia mencoba mendekati Tong Yuan. Dia curiga Tong Yuan sedang melakukan transaksi dengan praktisi pusat. Tentu Matsura tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Akan bahaya jika Tong Yuan direkrut praktisi dewa. Ayo, berlatihlah pedang dengan gadis cantik overpower Sakura. Hanya 2 juta, ini kesempatan langka. Ternyata Tong Yuan sedang menawarkan brosur latihan. Matsura begitu kaget, kenapa malah dia membagikan brosur. Dia jauh-jauh ke wilayah kota hanya membagi brosur. Tong Yuan nampak lelah setelah membagi brosur, tapi dia tetap semangat menuju tempat les lain membagikan semua brosur sumber ladang uangnya. Matsura yang menguntit terheran-heran seluruh tempat les Tong Yuan didatangi. Apa-apaan ini? Tentu dia melapor pada Sakura bahwa Tong Yuan pergi ke semua tempat les di ibu kota membagikan brosur. Emosi negatif didapat dari Sakura. Karena itulah kenapa tiba-tiba muncul banyak siswa di sana. Mereka berdua tercengang apa sebenarnya tujuan Tong Yuan. 1 juta, 5 juta, 10 juta. Lu Sutong menghitung bisnis pelatihan pedangnya. Wow, sangat banyak. Bahkan dia songong menawari Taniguchi mau belanja apa. Pelayan itu benar-benar kagum pada Lusu yang sangat semangat jika perihal uang. Lantas Sakura muncul di sana. Sensei, aku mau pulang. Sakura tersenyum manis pamit pulang.
Jepang. Lusu tak tega melihat wajah lelah Sakura. Bahkan dia sudah tak ada memasang wajah mesum lagi. Dia senyum dan memberikan komisi atas kerja keras Sakura. Ini komisimu Sakura. Komisi apa sensei? Ah, tidak usah, aku tidak membutuhkannya sensei. Tapi Lusu memaksa Sakura menerima uang itu. Dengan senyum lepas Lusu mengucapkan, bagaimana? Kau senang kan bisa menghasilkan uang sendiri? Sakura hanya tertegun. Lusutong mempersilahkan dia pulang dan istirahat. Disitulah Sakura mulai merah pipinya. Dia mikir arti kata menghasilkan uang sendiri. Memang di organisasi klan dia selalu ada uang dan bukan masalah. Tapi tentang menghasilkan uang sendiri, inilah gaji pertamanya dari keringatnya sendiri. Sakura sedikit meneteskan air mata dan berniat menyimpan uang itu sebagai kenangan. Malam harinya Lusu mulai beraksi menjalankan misi. Dia merilis cakra penutup tubuh dan meloncati atap-atap rumah. Hehe, saatnya membantai praktisi dewa. Lusu menyeringai siap mengakhiri misi. Dia sampai di depan pintu rumah kantor utama praktisi dewa, lebih tepatnya rumah orang yang memburu Lusu. Dia bernama Hayabusa, anak dari Noji Yushin. Lusu sangat teringat informasi dari Yuming yang mana bapak anak itu mukanya kembar. Lalu nampak orang keluar dari mobil, ya itu adalah Hayabusa. Lusu bersiap beraksi. Akhirnya kau ketemu Hayabusa. Vus, Lusu langsung turun dan menyerang. Tapi ternyata Hayabusa sudah cukup lincah. Ternyata Lusu sekarang menyamar jadi Kitamura Hirono, salah satu anggota praktisi dewa. Hayabusa heran kenapa Kitamura menyerangnya. Tanpa pikir panjang, adu pedang pun terjadi. Tapi dengan mudah Lusu mematahkan pedang Hayabusa dan orang itu meninggoy seketika. Ada seorang gadis di sana. Lusu sengaja membiarkannya hidup sebagai saksi biar dia melapor bahwa Kitamura Hirono lah pelakunya. Lusu berharap bisa mengadu domba anggota praktisi dewa itu. Benar saja, pemimpin praktisi langsung menangkap Kitamura Hirono. Dia nampak diinterogasi dan dia mengaku bukan dia yang melakukannya. Di rumah ini banyak CCTV keamanan. Jika aku pelakunya, pasti kuhancurkan semua jejak bukti itu. Ini ulah orang luar yang mengaku jadi aku. Ucapan Hirono masuk akal dan dipercaya. Pemimpin Godset itu menyuruh menganalisis tempat TKP, yang mana lubang menyusup Lusu diselidiki. Mereka teringat akan kematian Jasan Yi di Thailand yang dibunuh Master Level B tipe tanah. Mereka menyadari apa ini ulah jaringan surgawi yang balas dendam. Orang itu murka dan mengeluarkan aura kebenciannya. Dia menyuruh semua siaga satu. Perketat keamanan. Jaringan surgawi ada di sini. Lusu bersin-bersin karena dia dibicarakan pada staf praktisi dewa. Dia menghitung panen setelah membunuh Hayabusa. Banyak sekali emosi dari praktisi dewa Jepang. Itu sungguh banyak. Pasti cukup membuka bintang nebula lagi. Disitulah Lusu merasa paling cocok ditugaskan Yeting membantai praktisi luar negeri. Kabar itu juga sampai di telinga Tuan Oda dan fraksi cabang. Semua petunjuk mengarah ke jaringan surgawi. Di situ Sakura malah usul beraliansi dengan jaringan surgawi untuk menghentikan dominasi kelompok pusat. Tentu Tuan Oda menolak. Ini urusan praktisi Jepang. Kematian Hayabusa malah disebut sebagai potensi ancaman untuk fraksi cabang ini. Di waktu yang bersamaan di Cina, kabar itu sudah sampai di Suenjin. Hayabusa sudah mati, cepat sekali. Padahal baru beberapa hari, apa Lusu ini bocah yang pendendam? Suenjin keheranan. Hehe, Niating, kau hati-hati. Bisa-bisa kau dibunuh Lusu karena telah kau tipu. Ho, aku siap jika dia kembali selamat dan balas dendam padaku, ucap Niating. Sementara Lusu sedang merencanakan sesuatu, dia juga punya ambisi akan membuat kekacauan besar di Jepang ini yang tidak akan diduga Niating. Tapi warisan itu lebih bagus jika nyata. Lusu masih sakau warisan. Tuan Oda mencoba melihat berita kematian Hayabusa lagi dan merencanakan tindakan juga. Film pun to be continue. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.